Shalom, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam minggu yang pertama di bulan Maret ini. Saya mengucap syukur buat Tuhan sebab kita masih dikasih kesempatan untuk masuk di bulan Maret ini dengan tidak kurang suatu apapun. Walaupun keadaan tetap sama, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Tetap Dia Allah yang ajaib, yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebab itu pagi hari ini kita mau bilang segala puji syukur hanya bagi Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga kita boleh masuk di dalam minggu yang pertama di bulan yang ketiga ini dengan tidak kurang suatu apapun. Haleluya. Pagi ini Kau tetap hadir buat setiap kehidupan kami. Umat-Mu yang ada di rumah, mereka mau terima berkat yang daripadamu Bapa. Lewat ibadah minggu pertama ini Tuhan, biar setiap umat-Mu yang ada di rumah boleh duduk semeja dengan Tuhan, boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Di saat mereka memuji, menyembah Tuhan dan mendengar kebenaran firman Tuhan, mereka terima urapan yang dari Bapa di surga memenuhi kehidupan mereka, sehingga satupun umat-Mu yang ada di rumah tidak Tuhan tinggalkan, tapi Tuhan rawat, jamah dan pulihkan mereka, sehingga mereka boleh merasakan ada perjumpaan yang indah di saat mereka beribadah dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Dari awal pertengahan kami serahkan kepada Bapa di surga, dan di dalam nama Yesus hati kami siap
memuji dan memuliakan Tuhan. Semua yang ada di rumah katakan amin. Baik, kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Tidak ada lain yang bisa kita mau bilang buat Tuhan pagi ini. Hanya kita bilang hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya bersuka cita. Kita percaya Dia Allah yang sungguh baik buat kehidupan kita. Sebab itu pagi hari ini kita akan siapkan hati kita buat Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan kemurahannya lebih dari hidup. Hanya kemurahan Tuhanlah kita masih diberikan kesempatan untuk menerima firman dan duduk semeja dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Biar kita siapkan hati kita buat Tuhan. Lebih dari hidup.
percaya firman-Mu yang ajaib, yang dahsyat itu senantiasa menjamah dan bekerja buat hati kami. Biarlah setiap kami yang ada di rumah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam damai sejahtera untuk Jemaat GBI Jelambar Utama 4. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan tentunya siap menerima kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami berada di tempat ini, itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami dan urapi bibir hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan juga urapi setiap jemaat yang sedang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukakanlah dan singkapkanlah apa yang ada dalam hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Saudara, pada hari ini di minggu pertama kita akan berbicara tentang murah hati. Maksudnya apa? Kita sebagai orang Kristen harus memiliki gaya hidup murah hati. Mengapa demikian? Karena Allah itu murah hati. Nah, mari saudara kita langsung saja buka Alkitab kita, Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 35. Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 35. Nah, kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Nah, Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat ke-32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat ke-34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35 kita baca bersama-sama. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara, dalam kisah ini diceritakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu di tengah perjalanan ia dirampok dan dianiaya oleh para penjahat sampai si korban itu tidak berdaya atau setengah mati. Kemudian ada seorang imam melewati jalan itu, tetapi imam tersebut tidak menolongnya. Kemudian datang juga seorang Lewi, saudara. Nah, tetapi orang Lewi tersebut tidak menolongnya juga. Lalu datanglah orang Samaria dan ia pun menolongnya. Nah, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menegur ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Yahudi. Mereka mencoba untuk membenarkan dirinya dengan bertanya, siapakah sesamaku manusia? Nah, ahli-ahli Taurat ini bertanya siapakah sesamaku manusia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab,
dengan perumpamaan itu, saudara. Nah, pada waktu itu orang Yahudi menganggap bahwa sesama manusia hanya sesama orang Yahudi. Ini luar biasa sekali. Nah, orang di luar bangsa Yahudi bukanlah sesama manusia menurut mereka. Jadi pemahaman sesama manusia itu adalah sesama orang Yahudi. Nah, ini menarik, saudara. Meskipun mereka tahu bahwa mereka harus mengasihi sesama orang Yahudi, pada kenyataannya mereka tidak melakukan kasih kepada sesama orang Yahudi. Nah, si korban ini adalah orang Yahudi. Kita bisa lihat dalam ayat 30. Seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, sangatlah tidak mungkin si korban ini orang Samaria. Karena apa, saudara? Orang Yahudi melarang orang Samaria masuk ke Yerusalem. Dan juga bahkan orang Samaria dilarang masuk ke Bait Allah. Nah, orang Yahudi dan orang Samaria ini memiliki hubungan yang tidak baik. Seringkali mereka bertengkar dan tidak ada hukum tolong-menolong di antara mereka. Nah, saudara, kata murah hati dalam konteks ayat ini, dalam bahasa Yunani itu eleo, artinya mercy. Mercy itu artinya belas kasih. Kita bisa lihat dalam ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kita lihat belas kasihan di sini adalah mercy. Nah, pergilah dan tunjukkan kasihmu kepada sesamamu dengan saling memberi. Inilah yang Yesus perintahkan, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai orang Kristen, inilah yang Yesus perintahkan kepada kita. Harus memiliki gaya hidup murah hati. Ini sudah mutlak, saudara. Tidak bisa tidak, saudara. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa kita harus murah hati. Nah, mari kita lihat. Pertama, kita harus murah hati karena Allah Bapa itu murah hati. Kita bisa lihat dalam Lukas pasal 6 ayat ke-36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sudah sangat jelas Yesus memberi sebuah perintah kepada kita untuk memiliki hidup murah hati karena Allah Bapa juga murah hati. Nah, alasan yang kedua, berbicara tentang murah hati juga berbicara tentang sebuah pengorbanan. Saudara, mari kita buka Yohanes 15 ayat yang ke-13. Nah, Yohanes 15 ayat yang ke-13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apa arti ayat ini? Nah, di dunia ini kita bisa temukan ada orang rela mati untuk orang yang ia kasihi. Ia rela mati untuk pasangan. Ia rela mati untuk anaknya. Ia juga ada orang rela mati untuk orang tuanya. Namun kita tidak akan menemukan yang rela mati untuk orang berdosa kecuali Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia rela mati untuk apa? Untuk orang-orang berdosa. Yesus memberikan nyawanya untuk kita orang berdosa agar kita mendapat keselamatan dan beroleh hidup yang kekal. Maka kita harus sepatutnya untuk memiliki hidup murah hati atau memberi karena Yesus sudah terlebih melakukannya. Nah, yang ketiga, upah yang kita dapatkan ketika kita murah hati. Dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dalam ayat ini, jika kita murah hati, maka kita akan mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Namun, tidak dengan konsep keselamatan, saudara. Nah,
kita murah hati tidak mendapatkan keselamatan. Jadi murah hati bukan cara untuk mendapatkan keselamatan. Mendapatkan keselamatan hanya satu cara, yaitu dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, kata berbahagialah dalam Alkitab ini memiliki makna. Orang yang diberkati Tuhan, ia akan berbahagia. Orang yang selalu dalam penyertaan Tuhan, itulah orang yang berbahagia. Dalam konsep pemahaman dalam perjanjian lama, ya. Jadi berbahagialah ini mengandung kata orang yang diberkati Tuhan, orang yang disertai Tuhan. Segala yang mereka kerjakan akan diberkati Tuhan dalam konsep perjanjian lama, dan sampai saat ini juga masih berlaku, saudara. Nah, yang keempat, Paulus memerintahkan jemaat di Kolose untuk hidup dalam kemurahan, untuk hidup dalam saling memberi. Nah, Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Nah, di sini ya, kenakanlah belas kasihan. Jadi jemaat-jemaat di Kolose ini harus mengenakan belas kasihan. Mereka saling memberi. Nah, itu adalah 4 alasan mengapa kita harus bermurah hati. Saudara, gaya hidup memberi atau bermurah hati berhubungan erat sekali dengan gaya hidup mengasihi. Peribahasa berkata, orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Jadi kalau kita mengasihi, pasti kita akan memberi. Nah, begitu ya saudara. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, di mana kita bisa belajar beberapa hal mengenai gaya hidup bermurah hati. Nah, gaya hidup murah hati. Ada 3 prinsip yang harus kita lakukan, saudara, agar kita memiliki gaya hidup memberi atau murah hati. Yang pertama, memberi tanpa membedakan. Nah, kita bisa lihat ayat Lukas pasal 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, sangatlah mudah bagi kita untuk bermurah hati kepada keluarga, kepada teman, pasangan, dan orang-orang yang satu kelompok atau satu golongan dengan kita. Nah, nampaknya berbeda dengan bermurah hati kepada orang lain yang tidak kita kenal sekalipun. Berbeda golongan, rasanya itu sulit. Namun orang Samaria ini bermurah hati bukan karena kesamaan golongan, kesamaan kelompok, tetapi karena belas kasihan. Nah, orang Samaria ini bermurah hati karena belas kasihan. Maka prinsip inilah yang harus kita pegang, memberi tanpa membedakan. Kita harus berdasarkan hukum Kristus yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Namun ada beberapa orang Kristen yang tidak sependapat dengan konsep memberi tanpa membedakan. Ketika mereka ingin memberi, mereka harus bertanya kepada Roh Kudus terlebih dahulu. Hal ini tidak dibenarkan, saudara. Ketika kita sudah tergerak oleh belas kasihan, maka Roh Kuduslah yang sedang bekerja saat itu. Karena Roh Kuduslah yang membimbing kita untuk melakukan segala perintah yang Yesus katakan. Justru kita harus pertanyakan, ketika kita tergerak untuk memberi kepada seseorang, lalu kita bertanya terlebih dahulu kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus menjawab, jangan kamu memberi sesuatu kepada orang itu. Bagaimana bisa Roh Kudus bertentangan dengan Yesus? Nah, jelas tidak bisa, saudara. Jika terjadi seperti ini, maka itu pekerjaan dari iblis, supaya kita tidak melakukan apa yang sudah Yesus perintahkan.
agar kita memberi dan bermurah hati kepada siapa yang membutuhkan, siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Roh Kuduslah yang menggerakkan hati kita untuk bermurah hati kepada sesama kita. Terlepas dari jujur atau tidak saat orang itu meminta pertolongan, maka itu bukan menjadi hak kita. Kewajiban kita adalah melakukan perintahnya. Jadi saudaraku, kita harus memiliki prinsip saat memberi kita tidak boleh membeda-bedakan atau tidak boleh pilih-pilih dalam memberi. Karena Tuhan kita bermurah hati tidak pilih-pilih. Ia murah hati kepada semua ciptaannya. Hanya saja tidak semua ciptaannya meresponi kemurahan hati Tuhan. Hanya saja tidak semua ciptaannya menyadari kemurahan hatinya. Nah, itu yang pertama saudara. Nah, yang kedua, memberi tanpa hitungan atau kerelaan hati. Memberi dengan kerelaan hati. Nah, kita bisa lihat Lukas 10 ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara, orang Samaria tidak hanya menaruh belas kasihan terhadap orang yang ia tolong, tetapi dia memberikan perhatian, memberikan waktu, dan memberikan hartanya untuk menolong orang tersebut. Kita bisa lihat saat dia membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur, membawanya ke tempat penginapan. Nah, itu adalah bentuk sebuah perhatian dan waktu dan hartanya untuk menolongnya. Dengan sikap seperti ini, kita tahu bahwa orang Samaria menolong dengan kerelaan hati atau tanpa hitungan. Demikian juga kita, saudara, kita harus memiliki prinsip memberi dengan kerelaan hati atau tanpa hitung-hitungan. Seperti contoh dalam hal memberi persembahan kolekte dalam gereja. Tuhan sudah memberikan nyawanya mati di atas kayu salib. Tapi memberikan persembahan kita masih berhitung kepada Dia. Jadi kita masih berhitung-hitung memberikan persembahan kepada Dia. Dan juga memberikan persepuluhan pun kita masih berhitung. Sungguh betapa jahatnya kita, saudara. Ya, kita terkadang berpikir, wah ini kalau seperti ini perpuluhannya besar, atau tidak usah perpuluhan, atau memberi hanya sekedar memberi. Ya, Tuhan sudah memberikan nyawa untuk mati di kayu salib. Kita juga harus memberikan yang terbaik, saudara, dalam persembahan atau persepuluhan. Dalam kemurahan kasih-Nya Ia memelihara kita. Dalam kemurahan kasih-Nya Ia menolong kita. Dalam kemurahan kasih-Nya Ia membimbing kita. Dalam kemurahan kasih-Nya kita mendapat kehidupan ini. Masihkah kita akan hitung-hitungan kepada Tuhan? Masihkah kita akan berhitung dalam memberi persembahan dan persepuluhan kepada gereja Tuhan? Bapak Ibu, kita harus pikirkan ini. Perbaiki terlebih dahulu hal-hal ini. Baru kita akan bisa memberi kepada sesama kita tanpa hitung-hitungan. Dengan Tuhan saja kita hitung-hitungan, apalagi dengan manusia. Maka kita harus perbaiki. Contohlah cara hidup jemaat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Mereka menjual harta miliknya dengan sukacita. Bukan berarti kita harus menjual harta kita. Namun ini artinya adalah mereka memberi dengan penuh sukacita. Dalam memberi persembahan, mereka dengan penuh sukacita. Ketika saudara memberi persembahan kepada gereja, membeli persepuluhan, itu harus dengan sukacita. Nah, itu poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga, poin yang terakhir, memberi tanpa mengharapkan balasan. Lukas pasal 10 ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu.
Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara, orang yang memberi dengan mengharapkan imbalan seringkali tidak bisa memberi dengan sukacita. Karena di dalam pemikirannya selalu ada ukuran untung atau rugi, untung dan rugi. Bagaimana kita bisa tahu orang Samaria itu memberi dengan sukacita? Lihat ini saudara. Jika kamu belanjakan lebih dari 2 dinar, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Berapapun biaya perawatan yang dibutuhkan akan dibayar oleh orang itu. Sudah jelas sekali orang Samaria ini melakukan dengan belas kasihan dan sukacita. Tuhan ingin kita memberi dengan hati yang bersukacita, memberi kepada siapapun, kepada Tuhan dan kepada manusia. Memberi dalam hal apapun, keuangan, tenaga, pikiran dan waktu kita. Tenaga kita dihabiskan untuk melayani Tuhan, pikiran kita dihabiskan untuk melayani Tuhan, waktu kita juga kita habiskan untuk melayani Tuhan. Nah, contoh ketika kita memberi persembahan dan persepuluhan, terkadang kita mengharapkan Tuhan untuk membalasnya. Nah, ini adalah konsep yang salah saudara. Jangan berpikir bahwa kita memberi 50.000 kepada gereja, nanti Tuhan akan membalas 10 kali lipat menjadi 500.000. Ini salah saudara. Jikalau kita masih memberi dengan mengharapkan balasan kepada Tuhan, maka kita tidak bisa memberi kepada sesama kita dengan tanpa mengharapkan balasan. Kita harus terlebih dahulu memberi tanpa mengharapkan balasan kepada Tuhan, baru kita bisa. Nah, kita harus perbaiki ini Bapak Ibu. Kita harus memberi persembahan dalam gereja itu tanpa balasan. Karena apa? Kita sudah penuh dengan kemurahan. Dalam kemurahannya Ia memelihara kita. Dalam kemurahannya kita dapat hidup saat ini. Nah, saudara, saya akan tutup khotbah ini dengan sedikit kesaksian. Saya akan bercerita sedikit tentang ayah saya. Tentunya cerita ini saya peroleh dari almarhum mama saya. Ayah saya ini adalah seorang yang memiliki gaya hidup murah hati atau memberi. Tidak sedikit orang yang datang ke rumah untuk minta tolong dicarikan pekerjaan. Ada yang sampai menginap di kontrakan waktu ayah saya belum memiliki rumah sendiri. Dan tentunya juga waktu memiliki rumah sendiri juga ada juga yang menginap untuk tinggal sementara. Semua saudara sepupunya di kampung disuruh datang untuk kerja di Tangerang. Ada yang datang untuk meminjam uang, bahkan beliau juga memberikan waktu istirahatnya untuk mendengarkan orang curhat. Dan beliau juga mudah sekali mengampuni orang yang minta maaf kepadanya. Ayah saya memiliki gaya hidup murah hati, tidak hanya dalam hal keuangan, tetapi juga dalam hal tenaga dan pikiran. Memang ayah saya tidak kaya, tapi kehidupan kita itu cukup. Cukup untuk makan dan cukup untuk tinggal. Ayah saya memiliki prinsip ketika kita bermurah hati kepada orang lain, maka suatu saat anaknya akan memperoleh kemurahan juga dari orang lain. Ayah saya tidak mengerti tentang teologi, tidak begitu paham tentang teologi. Dia hanyalah jemaat biasa di gereja Katolik. Nah, ini seperti firman Tuhan yang katakan, berbahagialah orang yang murah hati, karena ia akan mendapat kemurahan. Saudara, gaya hidup murah hati atau memberi memang sulit pada awalnya. Namun setelah kita mulai melakukannya, semakin hari akan terasa mudah. Mari kita belajar bersama-sama untuk memiliki gaya hidup yang memberi terhadap Tuhan dan sesama kita. Ini adalah upaya untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Saat-saat seperti ini, saat-saat pandemi inilah banyak orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan kita, saudara.
Mereka membutuhkan perpanjangan tangan kita, mereka membutuhkan pertolongan kita. Nah, disitulah kita dapat menjadi berkat untuk orang-orang tersebut. Banyak orang yang sedang dalam kesusahan akibat pandemi ini, saudara. Ini waktunya, saudara, kita harus melakukannya. Allah telah memilih kita dan melalui kuasa Roh Kudus kita digerakkan untuk menolong mereka. Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk menolong mereka. Yesus memanggil kita bukan hanya sebatas untuk melakukan kegiatan agamawi atau berkumpul di dalam gereja, tetapi Ia memanggil kita untuk membagikan kasih-Nya terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, sehingga orang-orang dapat mengenal Allah melalui tindakan kasih kita, tindakan kita memberi. Orang-orang dapat mengenal Allah melalui gaya hidup kita yang murah hati, karena Allah adalah murah hati. Begitu, saudara. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, kami percaya melalui Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan semua perintah-Mu, terutama menjadi serupa dengan Kristus, dan karakter kita terus dibentuk. Roh Kudus memampukan kita untuk tergerak hatinya, tergerak oleh belas kasihan, ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk memiliki hidup memberi kepada Engkau, memberi kepada sesama kita. Terima kasih Bapa, lindungi kami, sertai kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, Engkau sertai terus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sebelum perjamuan kudus, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami sudah merasakan bagaimana kebaikan-Mu.
sehingga di awal bulan ini Tuhan kami boleh kembali dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Baik itu berkat kesehatan yang sempurna yang Tuhan telah berikan kepada kita semua, jemaat GBI Jelut 4, dan semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan senantiasa bersama dengan mereka semua. Dan saat ini Tuhan akan pimpin di dalam upacara perjamuan kudus di GBI Jelut 4 ini. Terima kasih Tuhan, sucikan hati kami, kuduskan kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami, sehingga kami layak untuk makan dan duduk bersama dengan Tuhan, menikmati perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara, roti sudah dibagikan semua dan saya percaya bahwa saudara sudah menerimanya semua. Dan mari kita angkat roti di tangan kanan kita sambil mengucapkan, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman Tuhan ini, mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan air anggur di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita, tanda kita menghormati darah Kristus. Dan dengarkanlah, bukankah anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalau kita mengimani firman Tuhan ini, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami berterima kasih kalau Engkau Tuhan telah memilih kami, jemaat GBI Jelut 4, untuk duduk bersama-sama dengan Engkau, menikmati perjamuan kudus ini, sehingga kami semua boleh merasakan bagaimana pada waktu itu penderitaan-Mu, merasakan bahwa Engkau telah mati di kayu salib, dan Engkau Tuhan telah bangkit kembali pada hari yang ketiga. Suatu kemenangan besar bagi kami semua, sehingga kami menikmati kehidupan yang baru yang di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa. Biarlah melalui perjamuan kudus ini benar-benar kita mengimani bahwa yang sakit disembuhkan, yang sedang susah dihiburkan, dan yang bermasalah diberikan jalan keluar. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar, yaitu Yesus Kristus, yang senantiasa memperhatikan kami, yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami, yang Bapa tidak pernah meninggalkan kami dan melupakan kami. Dia berjanji akan menyertai kami semua sampai kesudahan alam. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui dua cara, dengan memasukkannya ke dalam amplop yang tersedia di dalam gereja, ataupun melalui transfer ke rekening BCA, OVO, ataupun GoPay. Kita akan memberikan persembahan, kita akan angkat persembahan kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, untuk setiap berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap pemberian-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mengembalikan setiap pemberian-Mu Tuhan Yesus, baik melalui persembahan maupun persepuluhan kami. Biar Engkau menerimanya sebagai korban yang berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami menyerahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan berdoa dan minta berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat kedua tangan kita, tadahkan kedua tangan kita, tanda kita akan menerima berkat yang diturunkan oleh tangan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara yang dikasihi Tuhan, dan terimalah berkat dari Bapa di surga, yaitu kasih karunia dari Bapa di surga yang senantiasa diberikan kepada saudara dan saya. Berkat damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua di atas awan-awan permai nanti, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.